Selamat siang, perkenalkan nama saya Fikrai Lawere, NIM 16504095 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan materi metode grafik dan metode simplex, mata kuliah program linear. Simak ya. Soalnya seperti ini. Saat ini di Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Remboken, seorang anak terpapar coronavirus 19. Kemudian anak ini dirujuk dan dirawat di RSUP Prof. Dr. RD Kandung Malalayang, Manado. Setiap hari harus mengonsumsi obat C dan obat E. Obat pertama yaitu obat C memiliki kadar 2 favipiravir dan 3 kloroquine. Sedangkan obat kedua yaitu obat E memiliki kadar 4 favipiravir dan 2 kloroquine. Setiap hari anak itu harus mengonsumsi 24 favipiravir dan 16 kloroquine. Jika biaya untuk membeli satu butir obat favipiravir adalah Rp2.000 dan biaya untuk membeli satu butir kloroquine Rp2.500, hitunglah berapa minimum biaya untuk membeli obat setiap harinya. Kita akan menyelesaikan soal ini dalam bentuk metode grafik. Obat pertama disimbolkan dengan X dan obat kedua disimbolkan dengan Y. Kita perhatikan tabel. Di sini ada kadar obat, yaitu favipiravir dan kloroquine. Obat pertama yaitu X mengandung memiliki kadar favipiravir ada 2, kadar kloroquine ada 3, biaya per hari itu Rp2.000. Obat kedua memiliki 4 kadar favipiravir dan 2 kadar kloroquine. Biaya per hari itu Rp2.500. Konsumsi per hari itu lebih dari sama dengan 28 untuk favipiravir dan lebih dari sama dengan 18 untuk kloroquine. Selanjutnya, fungsi tujuan Z sama dengan 2000X tambah 2000Y. Fungsi kendala 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 28. 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 18. X, Y lebih dari sama dengan 0. Menentukan titik pojok. Saat ini kita akan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Persamaan pertama, kita misalkan sumbu X dan Y itu 0. 2X tambah 4Y sama dengan 28. 2X tambah 4 kali 0 sama dengan 28. 2X sama dengan 28, maka nilai X-nya sama dengan 14. Titik A diperoleh 14,0. Ini diberi titik A saja namanya. Selanjutnya, persamaan yang sama, 2X tambah 4Y sama dengan 28. 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 28. 4Y sama dengan 28, Y sama dengan 7. Itu diberi simbol B, titik B 0,7. Persamaan kedua, misalkan sumbu X dan Y sama dengan 0. 3X tambah 2Y sama dengan 18. Kita akan cari nilai X. 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 18. 3X sama dengan 18 dan X sama dengan 6. Titik C itu diperoleh 6,0. Selanjutnya kita mencari nilai Y. 3X tambah 2Y sama dengan 18. 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 18. 2Y sama dengan 18, Y sama dengan 9. Itu titik D. Kita peroleh 0,9. Sekarang kita perhatikan grafik yang ada di koordinat kartesius. Dari dua persamaan 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 28 dan 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 18. Grafiknya seperti ini, dua garis yang saling berpotongan. Ini adalah garis dari persamaan 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 28 yang ini, dan ini garis dari
3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18. Kedua garis ini saling berpotongan, dan di titik ini akan kita cari titik E dan nilai-nilainya. Selanjutnya, menentukan titik pojok. Dari gambar di atas dapat dilihat ada dua titik pojok, yaitu titik 14,0 dan 0,9. Titik pojok pertama itu 14,0. Titik pojok kedua 0,9. Titik pojok ketiga kita akan cari menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, caranya seperti ini. 2x tambah 4y sama dengan 28, ini dikali 3, diperoleh hasil 6x tambah 12y sama dengan 84. 3x tambah 2y sama dengan 18 dikali 2, hasilnya 6x tambah 4y sama dengan 36. Lalu dikurangkan, kita dapat 8y sama dengan 48 dan y-nya sama dengan 6. Nilai y ini kita substitusi ke persamaan kedua, yaitu persamaan 3x tambah 2y sama dengan 18. Nah, kita substitusi, hasilnya seperti ini. 3x tambah 2y sama dengan 18. 3x tambah 2 kali 6 sama dengan 18. 3x tambah 12 sama dengan 18. 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Nah, saat ini kita telah peroleh titik E, yaitu 2,6 dari grafik yang telah saya sampaikan tadi. Ada perpotongan, inilah titiknya, kita dapat titik E 2,6. Lanjut, dari hasil itu substitusi nilai titik pojok ke fungsi tujuan. Yang pertama 0,9 sama dengan 2000 kali 0 tambah 2500 kali 9 sama dengan 22.500. Yang kedua 14,0 sama dengan 2000 kali 14 tambah 2500 kali 0 sama dengan 28. Titik pojok ketiga yaitu 2,6 sama dengan 2000 kali 2 tambah 2500 kali 6 sama dengan 19.000. Maka biaya minimum untuk membeli obat per hari adalah 19.000 karena nilai atau harga yang paling kecil itu 19.000. Selanjutnya kita akan mencari dan menentukan garis selidik. Cara yang digunakan sama seperti mencari titik pojok, tapi saya langsung ke persamaan dan hasil akhirnya tidak mencantumkan langkah-langkahnya karena langkah-langkahnya sama seperti mencari titik yang ada di titik pojok, nilai-nilainya sama. Fungsi tujuan Z sama dengan 2000X tambah 2500Y. Untuk menentukan garis selidik, buat persamaan fungsi tujuan menjadi 2000x tambah 2500y sama dengan C. Ini kita misalkan ya, C sama dengan AB sama dengan 2000 kali 2500 sama dengan 5 juta. Ambil C sama dengan 5000, ini diperkecil sehingga 2000x tambah 2500y sama dengan 5000. Substitusi ke titik E yaitu 2,6 sama dengan 2000 kali 2 tambah 2500 kali 6 sama dengan 4000 tambah 15.000 sama dengan 19.000. Kesimpulan, dari hasil di atas maka dapat disimpulkan pengeluaran minimum untuk membeli obat per hari yaitu Rp19.000. Selanjutnya kita masuk pada soal tentang metode simplex. Fungsi tujuannya Z sama dengan 2000x tambah 2500y. Fungsi kendala yang pertama 2x tambah 4y lebih dari sama dengan 28. 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18. Itu kendala kedua. X, y lebih dari sama dengan 0.
Selanjutnya, persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk kanonik. Z sama dengan 2000X tambah 2500Y tambah 0S1 tambah 0S2. 2X tambah 4Y tambah 0S1 sama dengan 28. 3X tambah 2Y tambah 0S2 sama dengan 18. X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Z kurang 2000X kurang 2500Y tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat tabel. Ada basis Z, S1, S2, Z, X1, X2, S1, S2, dan solusi. Selanjutnya, kita dapat tabel yang baru. Kita bisa lihat dari tabel ini, karena nilai minnya yang paling besar adalah di kolom X2, yaitu min 2500, ini seharusnya minus, min 2500, maka tabelnya jadi seperti ini. Basis S1, S2, terus di kolom X2 ada 4, 2, solusi 28, 18. Kita akan mencari rasionya. S2 sama dengan 28/4 atau solusi dibagi X2 sama dengan 7. Selanjutnya di S2, nih X2 sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. Kita masuk pada iterasi 1. Kita lihat tabel yang ada. Basis Z, S1, S2, Z, X1, X2, S1, S2, dan solusi. Ini ada 1, min 2000, min 2500, 0, 0, 0. Yang baris S1, 0, 2, 4, 1, 0, 28. Baris S2, 0, 3, 2, 0, 1, 18. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Baris S1 diganti dengan X1. Selanjutnya baris S1 sama dengan baris X1 dibagi 2. Dari tabel ini jadi seperti ini tabel baru yang dibawahnya. S1 sudah diganti dengan X1 dan dibagi dengan 2. Maka di baris X1 hasilnya berubah menjadi seperti ini. 0, 1, 2, 1/2, 0, 14. Ini didapat dari 0 bagi 2 sama dengan 0, 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, 0 bagi 2 sama dengan 0, dan 28 bahagi 2 sama dengan 14. Untuk nilai yang ada di baris Z dan S2 itu tetap. Selanjutnya, baris Z tambah 2000X kali baris baru S2. Kalau tabelnya seperti ini jadinya. Dan nilai Z kita sudah dapat jadi positif. Z, baris Z maksud saya 1, 0, 1500, 1000, 0, dan solusinya 28.000. X1 0, 1, 2, 1/2, 0, 14, dia tetap ya. S2 0, 3, 2, 0, 1, 28. Langkah selanjutnya yaitu baris baru S2 kurang 3 dikali baris baru X1. Maka hasilnya seperti ini di tabel yang ada. S2-nya dapat 0, 0, min 4, min 3/2, 1, min 24. Untuk nilai yang ada di baris Z dan X1 itu tetap. Hanya nilai yang ada di S2 di baris S2 yang berubah. Selanjutnya, baris baru S2 dibagi dengan minus 4. Nah, kita perhatikan nilai yang ada di baris S2.
itu karena dibagi dengan min 4, 0 bagi min 4 sama dengan 0, 0 bagi min 4 sama dengan 0 itu di X2, X1 maksud saya. Terus di X2 min 4 bagi min 4 sama dengan 1, min 3/2 dibagi min 4 sama dengan 3/8, 1 dibagi min 4 sama dengan min 1/4, min 24 dibagi 4 sama dengan 6. Karena hasilnya sudah jadi seperti ini, kita lanjut lagi ke tahap yang berikutnya. Baris baru Z kurang 1500 kali baris baru S2. Nah, dari tabel yang paling akhir ini, hasilnya jadi seperti ini di tabel baru. Baris baru Z kurang 1500 kali baris baru S2. Z-nya sama dengan 1, X1 0, X2 0, S1 875/2, S2 375, solusinya 19.000. X1 sama basis X1 kolom Z itu 0, X1 1, X2 2, S1 1/2, S2 0, solusi 14. Di basis S2 Z-nya 0, X1 0, X2 1, S1 3/8, S2 minus 1/4, solusi itu 6. Selanjutnya, baris baru X1 dikurangi dengan 2, lalu dikali dengan baris baru S2. Dari kolom di atas, hasilnya ada di kolom di bawah ini, yaitu basis Z, kolom Z sama dengan 1, X1 0, X2 0, S1 875/2, S2 375, solusi 19.000. X1-nya diperoleh di kolom Z sama dengan 0, X1 1, X2 0, S1 min 1/4, S2 1/2, solusi sama dengan 2, dan basis S2 di kolom Z 0, X1 0, X2 1, S1 3/8, S2 min 1/4, solusi 6. Kesimpulannya, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 6, dan Z sama dengan 19.000. Ini iterasinya berhenti sampai di sini karena nilai yang ada di baris Z semuanya sudah positif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon kritikan dan saran bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan saya berharap kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sekian presentasi saya.